Mengatur diri itu maksudnya gimana? Nah, mengatur diri ini ada namanya. Namanya adalah regulasi diri, self-regulation. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengatur suatu tindakan supaya lo bisa mencapai tujuan lo. Regulasi diri ini penting banget karena akan mempermudah lo meraih berbagai keinginan yang lo pengen dan juga membantu lo mencapai tujuan lo. Regulasi diri ini emang gak bisa dibilang sebagai kunci utama yang bisa instan gitu ya, bikin lo sukses dalam waktu beberapa hari gitu. Tapi gue bisa jamin bahwa dengan mengatur diri lo secara efektif, ini akan membuat lo tetap berada di jalan yang tepat dan pada akhirnya lo bisa mencapai tujuan lo. Bahkan gue bisa bilang bahwa dengan regulasi yang baik, lo itu bisa mencapai berbagai hal yang lo pengen dalam hidup. Lo mau dapat IPK tinggi, bisa. Lo mau punya bentuk tubuh yang oke, bisa juga. Nabung sampai duit banyak, bisa. Dengan regulasi diri, lo bisa mencapai semuanya. Dengan catatan kalau dilakuin dengan baik. Nah, terus gimana cara strategi regulasi diri yang baik? Ada 3 step penting nih dalam regulasi diri. Apa aja tuh? Pertama, lo harus punya plan. Jadi semuanya tuh harus ada rencananya. Lo harus buat rencananya dulu. Pada fase ini lo harus menjawab pertanyaan, emang apa sih yang lo pengen capai? Berapa lama waktu yang lo butuhin buat mencapai itu? Emang apa aja yang kira-kira bisa menghambat atau mempercepat proses lo mencapai tujuan lo? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu semua perlu lo rencanain. Lo tulis tuh rencananya di kertas atau mungkin di komputer lo gitu ya, atau di HP bahkan. Lo bisa menentukan rencana ini berdasarkan kemampuan lo kayak gimana sekarang, perkiraan hasil yang lo pengen kayak gimana, tujuan lo apa, dan seberapa penting hal ini gitu. Seberapa mau lo mengorbankan banyak hal untuk mencapai hal ini gitu ya. Tapi mungkin beberapa dari lo masih bingung kan nentuin tujuan kayak gimana gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya lo masih bingung tentang plan lo bisa nonton tuh video tentang mengenali diri yang udah dipublish oleh 1% sebelumnya. Gue yakin lo pasti bisa kebantu dari video itu. Kalau lo butuh bantuan mentor, lo juga bisa pakai online mentoringnya 1%. Karena bakal ada tes psikologi, ada tugas-tugas worksheet juga untuk mempermudah lo. Dan lo juga bisa diskusi sama mentor 1% supaya pemikiran lo bisa jadi lebih terstruktur dan supaya usaha lo bisa terkontrol progresnya. Yang kedua, baru nih di sini stepnya adalah lo mengeksekusi dan memonitor rencana yang bakal lo lakuin. Nah, yang paling penting kan eksekusi nih. Intinya lo lakuin tuh rencana-rencana lo. Dan yang paling penting juga adalah lo memantau setiap strategi yang sebelumnya udah lo rencanain. Lo juga harus mampu menghindari tindakan yang menghambat lo meraih tujuan lo. Jadi, planning ini bukan tentang melakukan hal yang harus dilakukan saja, tapi adalah tentang tidak melakukan hal yang tidak perlu dilakukan. Contohnya gini, misal lo lagi diet, tiba-tiba ada temen lo nawarin boba gratis gitu kan. Mungkin kalau lo gak punya regulasi diri, gak punya planning, mungkin lo bakal nerima gitu kan. Nah, lo bisa lagi tuh inget-inget lagi plan lo yang udah lo tulis sebelumnya. Jadi selalu inget terus plan lo. Biar apa? Biar lo gak melakukan hal-hal yang akan menjauhkan lo dari tujuan lo. Karena ya kalau planning lo udah A, ya lakukan gitu. Jangan sampai plan lo A tapi yang lo lakuin sebaliknya gitu kan, malah menjauhkan lo dari tujuan lo. Nah, ini emang gak mudah. Dan pastinya perasaan lelah dan bosan itu wajar dan bakal menghantui lo dari menahan godaan ini. Tapi tentu ini bisa dilatih. Buat caranya mungkin lo bisa cek video-video sebelumnya di playlist self-awareness gitu ya. Yang ketiga, kalau lo udah terus-menerus mengeksekusi plan lo ya dan memonitor terus, sekarang lo mesti nilai tingkat keberhasilannya. Nah, ini namanya fase refleksi. Di fase ini penting buat lo untuk menilai apa aja sih yang udah tercapai, apa aja sih yang mesti harus diubah, dan apakah strategi yang lo udah lakuin itu efektif atau enggak. Di sini lo harus evaluasi apa aja yang udah bener dan apa yang kira-kira gak efektif yang lo lakukan sebelumnya. Jadi fase refleksi ini penting buat ngelihat seberapa jauh lo udah berhasil dan buat ngelihat juga evaluasi negatif yang bisa lo perbaiki terhadap hal-hal yang udah lo lakuin. Contohnya, misal lo udah berhasil menurunkan berat badan sebanyak 2 kilo dalam sebulan ini. Let's say lo udah mencapai target nih 2 kilo itu. Nah, setelah evaluasi ternyata ada hal yang lo seneng banget ngelakuinnya. Misalnya lo ngelakuin jogging itu seneng banget gitu, semangat banget dan gak pernah keskip. Tapi ada juga olahraga yang lo males ngelakuinnya. Misal main futsal gitu, padahal lo udah rencanain. Nah, kalau udah kayak gini, lo bisa dapet insight kan tentang diri lo, yang mana yang efektif, yang mana yang enggak, yang mana yang lo semangat dan yang mana yang lo gak semangat. Kalau udah tahu itu, udah tahu insight-nya tuh, lo bisa tinggalkan tuh perilaku yang gak efektif dan lo bisa melanjutkan perilaku yang emang ngefek dengan lo dan lo emang semangat ngejalaninnya. Kalau lo udah menerapkan 3 langkah ini dalam setiap hari lo beraktivitas, gue bisa jamin bahwa lo akan merasakan manfaat-manfaat ini. Apa aja? Pertama, gue yakin lo gak bakal menunda-nunda lagi. Kecenderungan prokrastinasi lo itu bakal berkurang. Kenapa?
Karena lo udah punya plan, itu satu. Yang kedua, lo melakukan eksekusi dan monitoring terhadap plan tersebut. Dan yang ketiga, lo mengevaluasi plannya. Yang mana yang sukses, yang mana yang kurang sukses. Nah, dari sana lo nggak bakal prokras lagi. Karena kayak, oh ya, lo udah punya plan. Dan tujuannya tuh bener-bener besar gitu. Dan bener-bener penting buat lo. Itu yang pertama. Yang kedua, regulasi diri ini bikin lo bisa menilai mana hal yang penting dan mana hal yang gak penting. 3 langkah tadi itu bisa bikin lo berpikir secara rasional. Apakah suatu tindakan itu bermanfaat atau justru malah merusak. Misal mungkin sekarang lo lagi rebahan nih. Ya, kaum rebahan gitu kan. Dan lo gak ada aktivitas seharian. Let's say lo lagi gabut gitu ya. Kan ada beberapa tindakan nih yang bisa lo pilih. Entah itu mungkin lo minum boba yang banyak, lo bisa tidur seharian, ngerokok, main game. Ya banyak lah pilihannya kan. Tapi kalau lo udah punya plan atau tujuan dan lo bisa meregulasi diri lo dengan baik, kemungkinan besar lo akan melakukan hal yang bermanfaat untuk mencapai tujuan lo. Misalnya mungkin membaca buku, mungkin lo olahraga kalau mau diet ya, atau mungkin buka channel 1%. Nah, dan gue gak tahu ya, banyak banget tindakan produktif lainnya yang bisa lo lakuin. Tapi tindakannya tentu bisa beda-beda. Mungkin tadi cuma beberapa yang gue sebutin. Tapi intinya ya itu, lo bakal ngelakuin tindakan sesuai plan dan tujuan lo yang udah lo tentuin. Tergantung tujuan lo apa dan lo mau kemana. Jadi lo bakal bisa menilai hal yang mana yang penting, hal yang mana yang gak penting. Terakhir mungkin gue pengen share kutipan dari orang bijak. Intinya sih gini, selalu ingat bahwa lo itu gak bisa mengatur dan mengontrol semua hal dalam hidup. Tapi ada satu hal yang bisa lo kontrol, yaitu lo bisa mengatur diri lo sendiri. Pengaturan diri ini penting. Kenapa? Karena pengaturan diri adalah kunci lo untuk